Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, saya menyapa seluruh Bapak Ibu fresh graduate, para penonton setia channel ini. Saya yakin bahwa semuanya tetap dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dari channel ini, saya menyapa kita semuanya. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2024. Kiranya kita selalu dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer dan juga seluruh Bapak Ibu yang ingin meniti karir menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024. Ada informasi terbaru terkait dengan harapan Bapak Ibu, di mana di tahun 2024 ada lowongan untuk CPNS dan kado spesial Jokowi buat honorer. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan lowongan calon pegawai negeri sipil, ini benar memang sudah dijanjikan dan bahkan sampaikan bahwa di minggu pertama Januari 2024 segera diumumkan oleh Presiden Jokowi bahwa ada lowongan besar-besaran untuk calon pegawai negeri sipil dan juga kado spesial buat honorer yang mana 1,6 juta honorer dituntaskan di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini mari kita simak bersama informasi berikut. Ini merupakan informasi terbaru, maka ikuti semuanya Bapak Ibu supaya jangan ketinggalan informasi dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Tenaga honorer mendapatkan kado spesial pada 2023 dari pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau tentang ASN. Mereka seharusnya diberhentikan serentak pada November 2023 karena adanya ketetapan penghapusan tenaga honorer melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Edaran dengan nomor B garing 185 garing M.SM.02.03 2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 tahun yang lalu. Namun melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, penghapusan tenaga honorer ditunda hingga Desember 2024. Selama masa itu, pemerintah akan membuatkan aturan khusus untuk menata tenaga honorer tersebut. Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa setidaknya ada 3 langkah yang disiapkan untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer. Tentu konsep inilah yang nantinya akan dilakukan dan hal ini juga sudah dipaparkan di hadapan para DPR RI. Disampaikan bahwa kami punya 3 langkah kebijakan penataan non-aparatur sipil negara, kata Anas saat rapat dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membahas peraturan pelaksana turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada November 2023. Anas mengatakan langkah pertama dilakukan melalui keputusan Menteri Pan RB dengan nomor 648 2023 tentang perjanjian kerja atau P3K atau tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau seleksi P3K. Jabatan fungsional. Keputusan itu mengatur tentang kuota 80% formasi seleksi calon aparatur sipil negara khusus untuk jatah tenaga honorer. Langkah kedua adalah dengan alih status menjadi P3K per waktu. Sebelum diangkat, data tenaga honorer akan divalidasi dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN
Apabila lolos, maka tenaga honorer itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Anas mengatakan, ada P3K paruh waktu itu akan dimasukkan ke dalam sistem untuk mengevaluasi kinerjanya. Adapun langkah ketiga masih berhubungan dengan hasil penilaian kinerja P3K paruh waktu tersebut. Apabila dibutuhkan, maka P3K paruh waktu yang kinerjanya bagus, ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Itu setelah melalui satu proses, awalnya diangkat menjadi P3K paruh waktu, kemudian datanya dimasukkan ke dalam platform digital untuk diverifikasi dan divalidasi. Dan apabila lolos verifikasi validasi, maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K full time. Jika ada kebutuhan dan anggaran, maka P3K paruh waktu akan difokuskan mengisi formasi P3K penuh waktu melalui pemeringkatan, kata dia. Atas dasar rencana tersebut, rekrutmen calon aparatur sipil negara atau rekrutmen CSN kembali dibuka oleh pemerintah sambil merampungkan berbagai langkah penanganan sampai Desember 2024. Kementerian Pan-RB telah membuka 80% kuota P3K di dalam calon aparatur sipil negara 2023, khusus bagi ex-THK 2 dan non-aparatur sipil negara. Telah disiapkan kuota 80% untuk formasi khusus bagi THK 2 dan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik. Dan kuota 20% bagi formasi umum di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik, ucap Menteri Anas selaku Menpan RB. Untuk seleksi CSN tahun ini, pemerintah membuka 572.496 formasi yang terdiri dari 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN. Jadi total formasi CSN di pemerintah pusat itu terdiri dari kebutuhan sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk P3K. Di pemerintahan daerah hanya dialokasikan khusus untuk P3K dengan rincian 296.084 P3K guru, 154.724 P3K tenaga kesehatan, dan 42.826 P3K tenaga teknis. Itulah untuk daerah. Dengan terbatasnya jumlah formasi yang dibuka itu, minat masyarakat Indonesia untuk menjadi CSN pun masih tetap tinggi. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencatat hingga penutupan pendaftaran pada 11 Oktober 2023, jumlah pelamar CSN 2023 mencapai 2.409.882 orang atau setara 420% dari total kuota yang disediakan. Dari total pelamar itu khusus untuk formasi CPNS sebanyak 945.404, sementara untuk pelamar formasi P3K terdiri atas pelamar P3K guru sebanyak 439.020 orang, pelamar P3K tenaga kesehatan sebanyak 388.145 orang, dan pelamar P3K tenaga teknis sebanyak 637.311 orang. Antusiasme masyarakat sungguh luar biasa. Ini pernyataan PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto dikutip dari keterangannya secara tertulis pada 20 Desember 2023, beberapa waktu lalu. Jadi setelah proses seleksi CSN tahun ini dibuka, termasuk untuk mengakomodir penanganan tenaga honorer. Tahun depan juga disiapkan skema khusus pengangkatan langsung. Tahun depan yang dimaksud adalah tahun 2024 tahun ini.
PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Yudi Wicaksono mengatakan pemerintah kini tengah memasuki proses validasi data-data tenaga honorer yang akan langsung diangkat menjadi ASN. Sekarang masih dalam tahap validasi dokumen. Ada 3 juta tenaga non-ASN sedang divalidasi berdasarkan data masuk yang ke BKN, ujar Yudi dalam acara penataan manajemen ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN dikutip pada hari Sabtu 18 November 2023. Dalam menangani tenaga honorer tersebut, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menggodok skema pengangkatan mereka berdasarkan pemeringkatan kinerja sepanjang tahun ini, sehingga tidak melalui proses seleksi dengan ambang batas nilai. Itu nanti kita bisa gunakan model pemeringkatan, bukan ambang batas nilai. Itu yang sedang digodok, ujar Yudi. Jika data 3 juta tenaga honorer itu termasuk ke dalam bagian yang lolos validasi dokumen, maka akan dimasukkan namanya ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya. Jadi bagi tenaga honorer yang namanya masuk ke urutan puncak peringkat, maka akan menjadi prioritas pengangkatan sebagai ASN pada tahun depan. Pengangkatan akan langsung menjadi P3K. Jadi mereka-mereka akan diperingkatkan siapa the best-nya, dan mereka harapannya nanti berkompetisi sesama mereka. Siapa yang akan terbaik di tahun ini, sehingga tahun depan menjadi prioritas diangkat menjadi P3K penuh waktu, ucap Yudi Wicaksono. Dalam proses pengadaan CSN tahun depan pun juga tak lagi tiap tahun sekali seperti selama ini. BKN menyatakan pengadaan CPNS ke depannya juga akan lebih fleksibel. Dalam 1 tahun, pembukaan seleksi CSN bisa saja dilakukan sampai 3 kali seleksi. Yang mungkin perlu saya informasikan ke depan paling tidak mulai tahun 2024 ini, pelaksanaannya akan relatif fleksibel, tidak seperti sekarang atau tahun sebelumnya. Ini kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen dalam webinar diseminasi transparansi seleksi CASN 2023 pada hari Senin 20 November 2023. Pelaksanaan seleksi CASN yang lebih fleksibel dimungkinkan karena DPR telah mengesahkan Undang-Undang ASN yang baru. Dalam undang-undang itu diatur bahwa pembukaan seleksi ASN yang bisa lebih sering dari yang diatur oleh aturan lama. Jadi aturan baru itu dibuat karena selama ini pemerintah pusat maupun daerah banyak merekrut tenaga honorer untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggal oleh ASN yang lama karena pensiun maupun meninggal. Saat ini aturan turunan untuk undang-undang itu sedang digodok oleh pemerintah. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan harapan honorer dan seluruh fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi aparatur sipil negara, maka siap-siaplah dari sekarang karena tahun 2024 ini rencana pemerintah untuk merekrut besar-besaran fresh graduate dan juga melaksanakan penataan honorer dalam arti pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Saya menyapa kita, selamat tahun baru 1 Januari 2024. Kiranya semua Bapak Ibu selalu dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.